Yo, what's up, gengs? Di video kali ini, Nadil akan membahas sebuah film A Stalker in the House yang dipublikasikan di tahun 2021. Film diawali dengan sebuah pertengkaran sepasang kekasih di sebuah apartemen. Pria ini bernama Mike. Karena sikap temperamen dan cemburuannya, kekasihnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Perkelahian mereka semakin memanas, hingga akhirnya gadis itu menghina Mike dan membuat Mike menamparnya. Merasa tak terima, Mike memilih untuk menghabisi wanita itu karena dirinya tak rela jika ada orang lain yang memilikinya. Sebulan kemudian, Mike bertemu dengan seorang gadis bernama Jen. Mike mencoba melangsungkan hasrat buayanya, namun iman Jen masih kuat. Dia menolaknya karena Jen sadar itu hari pertama mereka bertemu. Jen mengusirnya dan menyuruhnya segera pulang. Beberapa saat kemudian, Mike menelpon Jen lagi dan memohon untuk menemuinya lagi. Fine. But just 1 minute. One minute. Alright. Jen memarahi Mike karena sikap lancangnya tadi. Sebelum pulang, Mike berpura-pura untuk menumpang ke kamar mandi. Dia melakukan itu hanya untuk mengetahui pin pintu rumah milik Jen. Mike sengaja meninggalkan jam tangan miliknya agar dia bisa kembali ke sana. Bye. Thanks. We'll text you. Keesokan harinya, Jen terbangun dari tidurnya. Dia sangat ilfil melihat pesan dari Mike, karena sebenarnya dia sama sekali tak tertarik pada Mike. Siang hari itu, Jen bertemu dengan sahabatnya yang bernama Lisa, dan menceritakan semua yang dilakukan oleh Mike. Lisa juga menganggap bahwa Jen tidak pantas bersama dengan Mike. Oleh karenanya, ia mengenalkannya pada seorang koki tampan bernama Rick. Yeah, I'm Jen's friend. Hey. Keesokan harinya, Jen mendapat pesan dari Mike yang menanyakan soal jam tangannya. Jen menghiraukan hal itu karena dia berpikir itu hanya modus belaka. Namun, ketika Jen hendak ke kamar mandi, dia melihat jam tangan itu di sana. Okay, then come get it. Yeah, I will be over there as soon as Thanks. Sebagai tanda maafnya, Mike membawakan anggur dan mengajak Jen minum bersama. Meski awalnya Jen menolaknya, namun Mike tetap memaksa dan hingga akhirnya dia mempersilahkan dia masuk. One. Okay. Just one. Di tengah perbincangan, Mike mengungkapkan perasaannya dan mengajak Jen berkencan. Namun apa yang terjadi? Jen menolaknya karena dia bukan tipe pria yang disukainya. Karena tidak ingin Mike terlalu berlama-lama di rumahnya, Jen menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Karena Mike menolak untuk pergi, Jen terpaksa harus memukulnya. Jen mengancam akan menelpon polisi jika dia tak mau keluar dari sana. Mendengar ancaman itu, jiwa psikopatnya tergugah. Tapi beruntung sekali, ada seorang mengetuk pintu. Ternyata, dia adalah Patrick. Dia mendengar teriakan di rumah Jen dan memastikan Jen baik-baik saja. Jen kemudian mempersilahkan Patrick masuk. Sambil minum anggur yang dibawakan oleh Mike, Jen menceritakan semua yang dilakukan oleh Mike. Sepulang dari rumah Jen, Mike menyerang Patrick dan menghabisinya saat itu juga. Karena Mike sudah mengetahui pin pintu rumah Jen, dia diam-diam masuk ke rumah Jen. Setelah memastikan Jen sudah tertidur, Mike memasuki kamar Jen dan meraba-raba tubuhnya. Akan tetapi, tak seperti yang kita bayangkan. Mike tidak jadi melangsungkan hasrat nyenuknya pada Jen. Dia memilih mengambil celana dalam Jen di lemarinya dan membawanya ke kamar mandi untuk senam 5 jari. Keesokan harinya, Lisa datang ke rumah Jen. Lisa membahas soal Rick kenalannya itu yang ingin bertemu dengan Jen. Karena Mike belum sempat keluar dari rumah Jen, dia mendengar perbincangan mereka. Merasa tak terima, Mike membuntuti Lisa hingga ke mobilnya. In the car. Dia marah karena Lisa telah mengenalkan wanita idamannya pada pria lain. Tanpa berpikir panjang, Lisa pun terpaksa harus tewas di tangan Mike saat itu juga. Keesokan harinya, Jen bertemu dengan Rick. Di dalam rumahnya,
Jen melakukan kencan pertamanya. Seperti sebelumnya, Jen tidak akan memberikan senuknya pada pria yang baru ia kenal. Jadi, mereka hanya sebatas berciuman saja. Sepulang dari sana, Mike melabrak Rick di pinggir jalan. Dia tak terima wanita idamannya tidur dengan pria lain. Karena sifat arogan dan psikopat sudah tertancap erat dalam dirinya, Mike pun kembali membunuh insan yang tak berdosa itu dan memasukkan mayatnya ke dalam mobilnya. Malam harinya, Jen sudah berdandan sangat cantik dan bersiap-siap untuk kencan keduanya dengan Rick. Setelah berjam-jam menunggu, Jen mencoba menelpon Rick berkali-kali. Namun sayangnya, Rick sudah tewas, sehingga notif itu diketahui oleh Mike. Mengetahui hal itu, Mike berniat untuk menggantikan Rick malam itu. Jen mengira itu adalah Rick, namun siapa sangka, pria yang berada di depan pintu itu ternyata adalah Mike. Meski Jen sudah mengusirnya berkali-kali, namun Mike tetap bersikukuh untuk mendapatkan hatinya. Mike memohon pada Jen untuk memberikan kesempatan kedua padanya. Karena malam itu Jen sudah kecewa pada Rick, Jen memberikan kesempatan pada Mike dan membiarkan Mike masuk ke dalam rumahnya. Merasa dirinya tersaingi oleh seorang koki, Mike berusaha meyakinkan Jen bahwa dirinya juga pandai memasak. Voila. Setelah memastikan dirinya sudah mendapatkan hati Jen, Mike berniat untuk melangsungkan hasrat nyenuknya. Meski Jen sudah menolaknya berkali-kali, namun Mike tetap memaksa dan melakukan hal itu. Tak seperti yang Mike bayangkan, Jen justru menyesali perbuatannya. Dia menyesal sudah membiarkan Mike menidurinya. Bahkan, ketika Mike mengungkapkan perasaannya, Jen malah menyuruhnya untuk pulang. Honestly, a mistake. Keesokan harinya, Mike berniat untuk mengajaknya jalan-jalan. Namun, Jen menolaknya dengan alasan dia ingin bertemu dengan teman-temannya. Mengetahui hal itu, Mike berniat untuk mencari tahu siapa pria itu. Pria ini bernama Jerry. Dia adalah mantan pacar Jen yang pergi meninggalkannya 6 bulan lalu. Karena Jen masih belum bisa move on darinya, Jen menerima semua alasan Jerry pada saat itu. Malam harinya, mereka berdua pergi keluar untuk berjalan-jalan. Mike yang sudah mengetahui pintu rumah Jen itu segera memasuki rumahnya. Tak begitu lama, mereka berdua kembali pulang. Dengan tergesa-gesa, Mike bersembunyi ke dalam kamar mandi. Dari kamar mandi itulah, Mike mengintip Jen dan Jerry sedang bermesra-mesraan. Jen memberikan kesempatan kedua pada Jerry dan menerima cintanya kembali. Seperti biasanya, mereka merayakan hubungan itu dengan bercinta. Mike hanya bisa menyaksikan gadis pujaannya menari-nari di atas ranjang bersama pria lain. Merasa kecewa, Mike pergi keluar rumah dan memukuli mobilnya. Malam berikutnya, Mike menunggu Jerry pergi dari rumah Jen. Dengan cepat, Mike mendatangi rumah itu. Mike tidak terima Jen bersama pria lain. Akan tetapi, Mike juga tidak berhak melarang Jen karena mereka berdua tidak memiliki hubungan apa-apa. Tingkah laku Mike sangat membuat Jen tidak nyaman. Dia meminta Jerry untuk menemaninya malam itu. Jerry menyarankan agar Jen melapor pada polisi atas perilaku Mike selama ini. Sembari menunggu Jen dari kantor polisi, Mike diam-diam memasuki rumah Jen, dan secara tiba-tiba, Mike menodongkan pistol pada Jerry. I'm just gonna do this. Setelah memastikan Jerry tak bernyawa, Mike membawa mayat Jerry ke loteng bawah. Beberapa saat kemudian, Jen kembali dari kantor polisi. Alangkah terkejutnya Jen melihat Jerry tidak berada di sana, melainkan Mike. Mike menjelaskan pada Jen kalau Jerry memutuskan untuk pulang malam itu. Melihat pistol yang dibawa oleh Mike, Jen sangat tidak mempercayai hal itu. Dia sudah tahu kalau Mike melakukan sesuatu pada Jerry. Karena merasa takut, Jen berpura-pura mencintai Mike. Dia merayunya dan mengambil kesempatan untuk merebut pistolnya. Tapi sayangnya, dengan cepat pistol itu direbut kembali oleh Mike.
Mike kemudian menodongnya dan mengikatnya di ruang bawah. Stay there! Tak punya pilihan lain, Jen memohon pada Mike untuk ke kamar mandi. Meski Mike tidak mempercayainya, Jen berusaha meyakinkannya kalau dia benar-benar ingin buang air. Dengan waktu sesingkat itu, Jen bergegas untuk mencari benda tajam di dalam kamar mandi. Mike kemudian membawanya lagi ke bawah untuk mengikatnya. Dengan paku yang dibawanya, Jen memotong lakban itu dan mengalihkan perhatian Mike dengan merayunya. Tapi sayang sekali, usaha Jen gagal lagi. Mike lebih cepat memukul kepalanya dengan botol. Karena merasa tak terima, Mike berniat untuk membunuh Jen dan menjadikan seolah-olah Jerry pembunuhnya. Mike juga berkata jujur soal dirinya yang telah membunuh Jerry dan meletakkan mayatnya di gudang. Oh, you're mad! You're just like me, huh? You're mad! You're raging! Namun, ketika Jen mendapat kesempatan, dia menampar wajah Mike dengan paku yang dibawanya. Jen kemudian berlari ke kamarnya untuk bersembunyi. Ketika Mike membuka pintunya, Jen memukulnya dengan gagang lampu. Mike kemudian mengeluarkan pisaunya dan berniat untuk menggorok lehernya dengan pisau itu. Namun dengan keras, Jen menendang sentolopnya hingga pisaunya terjatuh. Dengan cepat, Jen mengambil pisau itu, dan ketika Mike hendak mencengkiknya, pisau itu tak sengaja menusuk lehernya. Jen kemudian menelpon polisi dan melaporkan semuanya. 2 tahun berlalu, Jen sudah resmi menjadi seorang psikolog. Dia menasihati pasiennya seperti yang telah ia alami di masa lalu. Tamat.